Shalom teman-teman, bagaimanakah kabarnya hari ini? Saya berharap kita memiliki kabar yang baik, kita memiliki keadaan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Para besti yang saya cintai, saat ini kita memasuki pelajaran yang kedua, di mana pelajaran yang kedua ini bercerita atau memiliki subjudul yaitu asas-asas mendirikan rumah tangga yang benar. Nah, kira-kira bagaimana mendirikan rumah tangga yang benar itu? Apakah selama ini rumah tangga kita adalah rumah tangga yang tidak benar atau kurang benar? Nah, dari sinilah kita nanti bisa belajar kira-kira bagaimana membangun rumah tangga yang benar. Nah, pada malam hari ini satu sukacita boleh kita rasakan sama-sama, oleh karena pada saat ini kita kedatangan tamu spesial ya. Tamu kita pada saat ini adalah keluarga Bapak Titus dan Ibu Okta. Ya, selamat malam Bapak Titus dan Ibu Okta. Boleh sapa pemirsa? Selamat malam. Selamat malam. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, jadi teman-teman, para besti yang kukasih, inilah keluarga Bapak Titus dan Ibu Okta ya. Jadi mereka ini sudah menikah, ya artinya mereka saat ini membangun rumah tangga mereka dan kita berdoa sama-sama biarlah keluarga mereka ini juga nantinya memiliki keluarga asas-asas rumah tangganya adalah asas-asas yang benar. Biarlah pertemuan kita saat ini kembali saya ingatkan bahwa bukan berarti kami ini ahli di dalam rumah tangga, tetapi pada saat ini kita akan sama-sama belajar. Nah, untuk itu ketika nanti kita membaca, biarlah teman-teman juga memperhatikan, ikut membaca. Kemudian ketika kami mengambil poin-poin daripada pelajaran ini, kalian juga bisa mengambil poin tersebut dan menuliskan di kolom komentar. Biarlah kegiatan kita pada saat ini boleh berjalan dengan lancar. Dan sebelum kita membaca, kita akan berdoa. Kita minta Bapak Titus pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, juga selamat malam Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pertemuan kami pada malam hari ini. Biarlah Roh-Mu yang memberikan hikmat atas setiap kami, Kau yang memberkati kami, Kau juga yang menganugerahi kami. Biarlah apa yang akan kami jalankan pada malam hari ini dapat menjadi berkat untuk kami, dapat menjadi pelajaran untuk kami juga, dan tidak lupa juga dapat menjadi berkat juga untuk orang-orang yang akan melihat video ini. Biarlah dapat memberkati setiap keluarga-keluarga baru maupun juga yang sudah berjalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, amat baik bagi kami semua. Amin. Amin. Terima kasih untuk doa bukanya. Baik, teman-teman, kita akan membaca pelajaran kita. Saya akan share dulu ya. Ini mengenai rumah tangga. Judulnya adalah asas-asas mendirikan rumah tangga yang benar. Baik, jadi tulisan kita pada malam hari ini masih tulisan yang sama mengenai rumah tangga Kristen. Dan nanti saya minta tolong kepada Bapak Titus untuk membacakan dari judul sampai kalau di sini ada nomor sampai nomor yang ketiga ya, sebelum nomor yang keempat. Kemudian untuk nomor 4 sampai nomor yang berikutnya, nomor 6, nanti bisa istri ya. Enaknya manggilnya Ibu Okta atau Ibu Titus ya. Ya itulah. Terus nanti yang terakhir saya ya. Nanti terakhir saya. Dan setelah itu kita akan ambil poin-poin daripada pelajaran kita pada malam hari ini. Oke, untuk pembacaan yang pertama kami serahkan kepada Bapak Titus. Baik, saya akan membacakan untuk pasal yang kedua mengenai asas-asas mendirikan rumah tangga yang benar. Yang pertama adalah jadikan rumah tangga itu tempat yang paling menarik di dunia.
Meskipun ada tanggung jawab yang berat terletak di atas pundak para ibu, bapak, untuk menjaga dengan teliti kebahagiaan dan kepentingan anak-anaknya di kemudian hari, namun adalah tugas dan kewajiban mereka juga untuk menjadikan rumah itu semenarik mungkin. Tugas ini jauh lebih besar akibatnya daripada memperoleh harta, benda, dan uang. Rumah harus tidak boleh kekurangan sinar matahari. Perasaan suasana rumah haruslah dipelihara selalu dalam hati anak-anak, supaya mereka boleh mengenangkan kembali pada rumah ketika mereka masih anak-anak sebagai suatu tempat aman dan bahagia yang hampir sama dengan surga. Kemudian, apabila mereka sudah dewasa, dalam giliran mereka harus menjadi penghiburan dan berkat kepada orang tuanya. Rumah haruslah menjadi tempat yang paling menarik kepada anak dalam dunia ini, dan kehadiran ibu haruslah menjadi penarikannya yang paling besar. Anak-anak itu mempunyai perasaan peka dan mengasihi secara alamiah. Mudah mereka disenangkan dan hatinya gampang disusahkan. Oleh disiplin yang lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan kasih, sayang, ibu-ibu boleh merangkul anak-anaknya kepada hatinya. Selanjutnya, bersih, rapi, dan teratur. Keberhasilan, kerapian, dan teratur tidak dapat dipisahkan dari pemimpin rumah tangga yang benar. Tetapi apabila seorang ibu menjadikan segala sesuatu kewajiban yang paling penting dalam kehidupan serta mencurahkan segenap tenaga kepadanya, sehingga melalaikan perkembangan badan dan mental serta pendidikan moral anak-anaknya, ia mengadakan kesalahan yang menyedihkan. Orang-orang percaya haruslah diajar bahwa meskipun mereka miskin, tidak perlu mereka menjadi kotor, tubuhnya kurang bersih, atau rumah tangganya. Bantuan harus diberikan di dalam lapangan ini kepada semua orang yang nampaknya tidak merasa penting, artinya kebersihan. Mereka harus diajar bahwa semua orang yang menjadi wakil Allah, yang mulia dan suci, haruslah memelihara jiwanya suci dan bersih. Dan kebersihan ini adalah juga meliputi pakaian mereka dan segala sesuatu dalam rumah tangga. Supaya malaikat-malaikat yang berkhidmat itu akan mendapat bukti bahwa kebenaran telah mengadakan suatu perubahan dalam hidup, membersihkan jiwa, dan menghaluskan perasaan. Semua orang yang tidak mengadakan perubahan dalam perkataan dan perbuatannya adalah hidup bagi dirinya sendiri, bukan bagi Kristus. Mereka belum diciptakan baru dalam Kristus Yesus untuk kebersihan dalam kesucian. Walaupun kita bersikap hati-hati terhadap penggunaan perhiasan yang tidak perlu dan yang menjadi pertunjukan, sekali-sekali kita tidak boleh lalai dan merasa tidak peduli dengan yang ada hubungannya pada pandangan luar. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan diri dan rumah tangga kita haruslah rapi dan menarik. Orang-orang muda haruslah diajar pentingnya menunjukkan satu rupa yang tidak dapat dicela, satu wajah yang menghormati Allah dan kebenaran. Oke, lanjut. Kelalai. Ibu, Oke. Ibu Okta.
kelalaian terhadap lanjut. Oke. Oh ya. Kelalaian terhadap keberhasilan akan mudah mendatangkan penyakit. Penyakit tidak datang kalau tidak ada sebab-sebabnya. Wabah panas tinggi telah terjadi di kampung-kampung dan kota-kota yang dipandang sempurna kesehatannya dan telah menimbulkan banyak kematian atau kerusakan tubuh. Di dalam banyak hal bahwa pekarangan orang-orang yang menjadi korban itu sendiri ada alat-alat pembinasa yang telah mengeluarkan racun yang sangat berbahaya terhadap udara, kemudian dihirup ke dalam pernafasan oleh keluarga dan tetangganya. Sungguh mengherankan kalau kita melihat kebodohan yang merajalela sehubungan dengan segala akibat yang timbul oleh kelalaian dan bersikap masa bodoh terhadap kesehatan. Poin selanjutnya, peraturan perlu untuk rumah tangga bahagia. Allah didukakan dengan adanya kekacauan, kelambanan, dan kurang seksama pada siapa saja. Segala kelalaian ini adalah dosa kejahatan yang serius dan cenderung melepaskan kasih sayang suami dari istri apabila suami senang kepada peraturan, anak-anak yang berperaturan, dan rumah tangga yang teratur baik. Seorang istri dan ibu tidak dapat membuat rumah tangga itu senang dan gembira kecuali dia sendiri suka peraturan, memeliharakan derajatnya, dan memerintahkan rumah tangga itu dengan baik. Oleh sebab itu, semua orang yang gagal dalam hal ini harus mulai mendidik dirinya ke arah itu dan mempertumbuhkan segala sesuatu di mana ia sangat kekurangan. Poin selanjutnya, kewaspadaan dan kerajinan harus dijalinkan. Bila mana kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka tugas-tugas sederhana dan biasa dalam kehidupan rumah tangga akan kelihatan dalam kepentingannya yang benar, dan kita pun akan waspada menunggu kedatangan anak manusia, dan kita harus rajin. Sementara menunggu, kita dituntut bekerja. Haruslah ada persekutuan dari yang dua itu. Inilah yang akan membuat keseimbangan tabiat Kristen, membuat perkembangan yang baik, susunannya seimbang. Janganlah kita merasa bahwa kita harus melalaikan segala sesuatu, serta menyerahkan diri kita untuk merenungkan sesuatu, belajar, atau berdoa. Tidak perlu kita terlalu sibuk dan tergesa-gesa dan bekerja dengan melalaikan peribadatan kita sendiri. Menunggu dan berjaga-jaga haruslah dijalinkan. Jangan malas dalam usaha, hendaklah hati gembira serta berbuat bakti kepada Tuhan. Oke, selanjutnya saya ya. Sediakan fasilitas keselamatan kerja. Ada banyak rumah tangga di mana istri dan ibu tidak mempunyai waktu untuk membaca dan menjadikan dirinya berpengetahuan luas. Tidak ada waktu menjadi teman kepada suaminya, tidak ada waktu untuk berhubungan dengan anak-anaknya, sementara mereka bertumbuh dalam pikiran. Tidak ada waktu yang tepat, tidak ada waktu dan tempat untuk bergaul erat bersama juru selamat sebagai teman yang dikasihi. Sedikit damai, sedikit ia merosot ke dalam satu tugas yang membosankan dalam rumah tangga. Kekuatan, waktu, dan perhatiannya terserap dalam segala perkara yang binasa karena pemakaian. Dia terjaga terlalu lambat untuk menyadari bahwa dirinya menjadi asing dalam rumah tangga, dalam rumahnya sendiri. Kesempatan-kesempatan yang indah yang pernah dimilikinya yang dapat digunakan mempengaruhi anak yang dikasihinya demi kehidupan yang lebih tinggi, telah lenyap dengan sia-sia untuk selama-lamanya. Biarlah kiranya mereka yang membangun rumah tangga menentukan hidup dalam rencana yang lebih bijaksana. Biarlah tujuanmu yang utama mendirikan rumah tangga yang senang. Berusahalah
menyediakan fasilitas yang akan meringankan usaha serta menunjang kesehatan. Walaupun tugas sangat sederhana itu adalah pekerjaan Allah. Segala pekerjaan yang kita laksanakan adalah penting. Walaupun mencuci piring, mengatur meja, merawat orang sakit, memasak, mencuci pakaian adalah penting secara moral. Pekerjaan hina di hadapan kita yang dilaksanakan orang lain. Dan orang yang melaksanakan itu haruslah merasa bahwa mereka sedang melakukan satu pekerjaan yang penting dan mulia. Maka dalam tugas itu, bagaimanapun hinanya, mereka sedang melakukan pekerjaan Allah, sama seperti yang dilakukan Gibail serta ketika disuruh kepada nabi-nabi. Semuanya bekerja dalam peraturan dan dalam ruang lingkupnya. Wanita di dalam rumahnya patut dan harus menunjukkan kesetiaan, ketaatan, dan kasihnya. Sama tulusnya seperti malaikat-malaikat dalam tugasnya. Persesuaian kepada kehendak Allah menjadikan pekerjaan mulia itu harus dilaksanakan. Jadi inilah bacaan kita pada pertemuan kita pada saat ini, di mana kalimat yang terakhir yang saya baca tadi harus ya dilakukan ya. Ini adalah sebuah keharusan. Dan poin yang saya terima dari bacaan ini yang masih saya ingat adalah ketika kita memiliki rumah tangga, di mana rumah tangga itu dikatakan di sana harus dibuatkan tugas atau kewajiban atau peraturan di sana. Dan satu hal yang menjadi poin bagi saya tadi adalah ketika kita berumah tangga itu yang kita peroleh itu bukan supaya kita mendapatkan harta dan uang, tetapi ada hal yang lebih penting daripada uang dan harta itu tadi, yaitu apa? Membuat hati anak-anak atau suasana rumah itu ketika kita jauh daripada rumah, kita itu rindu. Nah, itu yang penting. Mungkin kita pernah ya yang namanya merantau ya. Kemudian pas kita merantau itu kita ingat, waduh dulu aku di rumah punya pengalaman seperti ini sama orang tua. Atau ketika saya di rumah, saya ingat keadaan seperti ini, suasana seperti ini. Kadang pernah saya, Pak Titus, jadi pas di merantau kan, ada kadang bau sesuatu gitu kan. Itu mengingatkan saya dengan kampung halaman, ada rumah. Jadi pada saat itu kalau tidak salah saya sedang di sawah ya, di Bandung kan, di sawah. Kemudian pas di situ tuh sebelah daerah sana, pokoknya sebelah utara atau mana itu mendung dia. Kemudian ketika mendung, di tempat saya itu belum hujan. Nah kemudian keciumlah bau, kayak bau hujan itu kan. Ketika kecium bau seperti itu, ingat rumah saya. Wah, aku ingat rumah ini, bau-bau seperti ini. Nah gitu kan. Dulu ketika aku di rumah, saya melakukan kegiatan seperti ini. Jadi rumah itu jadi tempat, bukan jadi tempat, jadi pemikiran kita supaya kita itu rindu ya. Nah, bagaimana bisa rindu? Yaitu tadi membuat sesuatu yang menarik di dalam rumah tangga. Nah, satu pelajaran buat saya adalah ya mungkin yang namanya menarik ya, membuat rumah tangga menarik itu banyak ya. Ada banyak hal yang mungkin kita akan lakukan ya. Tiap keluarga itu beda-beda cara untuk membuat rumah tangga itu menarik. Mungkin kita punya rencana setiap malam minggu itu buat kuis sama anak-anak.
Nah, kuis kebersamaan. Nah, dari hal-hal seperti itulah anak-anak jadi nantinya ketika jauh daripada kita, dia akan merasa bahwa oh, setiap malam minggu kami selalu buat sesuatu yang seperti ini. Nah, ada kesan ya, ada kesan yang baik bagi anak-anak untuk rindu kepada orang tua, rindu kepada rumah, bahwa dulu pernah seperti ini. Kemudian tadi dikatakan juga satu poin yang ingin saya sampaikan, nanti Bapak Titus atau Ibu Okta yang menambahkan, satu lagi itu tentang peraturan atau disiplin. Perlu adanya disiplin di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga tadi dikatakan di sana penting sekali disiplin di dalam rumah tangga, namun kedisiplinan itu bukan sesuatu yang keras, tetapi dengan apa tadi dikatakan? Lemah lembut ya, kalau tidak salah Ibu Okta tadi yang baca. Itu lemah lembut. Jadi kita memberikan disiplin, kita memberikan peraturan dalam rumah, tetapi itu untuk keputusan kita bersama. Jadi ketika nanti kalian ya, ini jadi teman-teman mereka ini sebentar lagi mau jadi orang tua ini ya. Ibu Okta ini sedang hamil. Nah, nanti kalau anak kalian itu sudah, biasanya kalau sudah balita itu sudah bisa itu diajak untuk berunding. Artinya setiap hari kita mau ndak setiap jam 7 malam sampai jam 9 nggak ada yang pegang HP ya, contohnya kayak gitu, nggak ada yang pegang HP. Jadi sesuatu yang menarik mungkin belajar bersama. Nah, seperti itu. Ini saya mengambil poin ini dari sudut pandang saya membaca ini. Nah, mungkin nanti Bapak Titus mengambil poinnya dari sudut pandang seorang bapak bagaimana dari pelajaran kita, atau ibu. Jadi hampir semua pembacaan ini tadi berbicara mengenai tanggung jawab seorang ibu ya. Jadi mungkin nanti Ibu Okta yang lebih banyak ini memberikan poin-poinnya. Ya, mungkin itu yang dari saya. Ada tambahan dari Bapak Titus untuk poin kita, pelajaran kita pada malam hari ini? Oh, ya mungkin ada sedikit mungkin bukan tanggapan sih, lebih ke ya dari pandangan saya ini sebagai calon bapak kan ya, calon ayah. Ya, dari poin yang pertama tadi itu berbicara mengenai kebersihan dan kenyamanan kan. Jadi mungkin nanti bisa lebih diupayakan dalam bagaimana kita menjadikan yang pertama itu rumah itu bersih, teratur. Nah, jika demikian, bagaimana caranya itu agar seorang anak itu bisa betah di rumah. Jadi ya karena bersih, teratur, itu mungkin anak juga bisa bermain dengan lebih nyaman, bisa lebih betah di rumah. Nah, dari situ ada kayak jadi anak yang bikin wah enak ya di rumah, nyaman gitu. Nah, ditambah lagi dengan poin selanjutnya, di mana kita juga bisa menjalin hubungan dengan anak selain dari kenyamanan di rumah, dari disiplin dari orang tua. Bagaimana kita juga dapat berkomunikasi dengan seorang anak itu bisa lebih nyaman, enak. Gitu, mungkin itu. Dan lebih laginya, jika semua itu sudah berjalan dengan baik, di mana tempat tinggal itu yang nyaman, bersih, juga menarik untuk anak juga bisa belajar banyak di rumah. Juga orang tua, juga yang masih baru seperti saya ini,
kita juga belajar bagaimana perilaku anak nanti, gimana orang tua juga harus disiplin untuk menjaga lingkungan. Nah, semuanya itu nanti kembali ke bagaimana kita ungkapan kita atau menggambarkan rasa kita untuk kita kembalikan kepada Tuhan Yesus sendiri, itu dari bagaimana cara kita merawat lingkungan kita, juga merawat anak kita, juga bagaimana kita juga untuk merawat diri kita masing-masing, Bapak, Ibu, anak. Seperti itu, Pak Pendeta. Oke, terima kasih untuk poinnya. Jadi Pak Titus ini berbicara mengenai teknis ya, teknisnya nanti jadi seorang Pak ya. Nah, sekarang kita dengerin ini poin yang berikutnya ini dari Bu Okta ya. Tadi banyak itu tugas dan tanggung jawab seorang istri, terlebih tanggung jawab terhadap anak dan suami, lebih banyak ke anak tadi ya. Nah, ini kalau Ibu Okta gimana melihat pelajaran kita pada malam hari ini? Ya, sangat menarik sekali Pak pelajarannya ya. Jadi emang tugas sebagai seorang istri dan ibu itu emang gimana ya, berat sepertinya ya. Harus menjadi teladan juga buat anak-anak. Terus bisa dibilang kan istri itu juga jantungnya dari rumah tangga ya Pak. Dari kebahagiaan, tawa, tanda tawanya anak-anak itu berasal dari seorang ibu. Kalau seorang ibu diam murung aja, mungkin suasana serumah aja bisa berubah drastis, sepi gitu. Jadi ya poin dari saya ya mungkin tidak jauh dari Pak Titus juga pendapatnya ya. Emang harus ada tiap harinya kita harus mengajarkan dan menciptakan suasana yang baik, menyenangkan buat anak-anak kita. Terlebihnya biar betah lah Pak di rumah ya. Terus ya seperti tadi, bisa bikin kangen juga sama suasana di rumah. Tapi itu semua juga balik ke Tuhan. Kita juga harus tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara ini kan Pak. Iya. Nggak mungkin kita sebagai orang tua, sebagai istri atau suami bisa berjalan dengan apa adanya tanpa mengandalkan Tuhan. Jadi ya tetap tiap hari bisa menciptakan suasana yang damai, penuh sukacita itu tetap dari pimpinan dari Tuhan juga. Dan berkatnya dari Tuhan juga. Nggak mungkin kita mampu sendiri, Pak. Ya, seperti itu, Pak. Iya. Jadi kalau saya baca tadi juga tulisan yang telah kita baca itu tadi sama-sama, mungkin ada banyak ya sudut pandang yang lain. Terus tadi saya baca itu sudut pandang dari seorang istri itu ternyata itu tadi yang dibilang sama Ibu Okta bahwa jantungnya rumah tangga itu istri ya. Kenapa? Istri itu jadi koki, istri itu jadi guru, istri itu jadi perawat. Jadi hampir semua ini istri gitu kan. Terus poin yang ingin saya sampaikan tadi adalah ada kata-kata di sana mengatakan pekerjaan yang hina. Ada nggak tadi? Ada ya. Pekerjaan yang hina. Maksudnya ini apa? Kalau saya melihatnya dari sudut pandang saya yang nantinya akan jadi seorang suami juga ya kan. Terkadang di suatu budaya atau suku mengatakan bahwa pekerjaan perempuan itu tidak boleh dikerjakan oleh laki-laki. Ya enggak? Ya, katanya itu adalah pekerjaan yang hina, itu pekerjaan perempuan. Jadi laki-laki nggak boleh. Nah, kayak gitu kan. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa ketika di sana dikatakan itu pekerjaan yang hina, tetapi kita lakukan, itu sebetulnya kita melakukannya untuk Tuhan tadi dikatakan. Yang artinya ya banyaklah pekerjaan seorang istri itu apa ya. Contohnya masak lah. Ya kita sebagai suami itu tidak hanya menerima makanan istri, tapi kita juga bisa masak. Nah, contohnya kayak gitu. Meskipun ada orang mengatakan, ih, hina banget sih kamu punya istri tapi kamu yang masak. Itu adalah perkataan dunia, ya kan? Itu perkataan dunia. Kalau kita ya harus bisa seperti itu. Artinya saling melengkapi.
melengkapi satu dengan yang lain. Bukan berarti istri yang harus sapu sama ngepel terus, tapi kita juga, ya kan. Meskipun katakan orang lain ya ada itu juga. Dulu saya pernah dengar teman saya itu seperti itu. Ini tugasmu katanya. Teman saya yang udah nikah ini. Itu tugasmu itu katanya. Nah, dalam hatiku, tapi dalam hati sih. Itu sebenarnya bukan tugasnya dia, itu tugasmu juga. Karena pelajaran kemarin ya, pelajaran yang pertama di sana dikatakan bahwa istri itu adalah bagian daripada suami. Kalau istri bekerja, suami bekerja. Kemudian suami bisa sukses, itu bukan suami yang sukses, tapi istrinya juga sukses. Artinya baik buruknya keluarga itu dibangun oleh dua-duanya, suami dan istri. Dan baik buruknya seorang anak itu tergantung orang tuanya. Ya, itu pelajaran kemarin. Saya dengan teman-teman kalau belum melihat pelajaran yang pertama, bisa diklik nanti di pelajaran yang pertama, itu berbicara mengenai hal-hal seperti itu, bahwa tugas daripada istri itu memang besar ya, karena dikatakan dalam kitab Kejadian, di sana dikatakan bahwa istri ini dijadikan seorang penolong, sebagai penolong suami, yang artinya yang saya tahu ya, namanya penolong itu lebih kuat ya. Mungkin ada gambar atau apa dikatakan bahwa suami itu tangannya 2, tapi istri itu tangannya bisa 8, bisa 10, karena semuanya dikerjakan ya dalam satu waktu yang sama. Kadang kan mungkin merawat anak sambil teleponan sambil nyetrika, contoh, bisa dia lakukan seperti itu. Tapi seorang laki-laki mungkin bisa nggak seperti itu ya kan, hanya fokus dalam satu pekerjaan, kadang seperti itu. Tapi istri enggak, dalam 2 pekerjaan dilakukan sekaligus dan bisa. Ini satu talenta daripada seorang istri. Dan tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Titus mengenai suasana rumah harus bersih dan sebagainya, karena ya kita kita yang memelihara. Kalau anak-anak kita sakit itu kemungkinan bukan karena anak kita makan makanan yang salah, mungkin rumah kita yang ya kurang bersih. Dan pelajaran ini bagus buat saya. Di sana dikatakan bukan hanya bersih tapi teratur. Nah, bedanya apa bersih dan teratur? Kalau bersih ya mungkin kita bisa lihat yang ada di hotel-hotel itu ya, bersih mewah gitu kan. Tapi kalau teratur itu rumah sederhana tetapi kelihatan nyaman. Nah, itulah ya, artinya ada nih orang yang mengatakan bahwa lantainya ini kotor. Ya memang bentuk lantainya itu seperti itu, nggak bisa diapain. Kau mau sikat, mau apain pun kayak gitu. Tetapi beda ya kan, kalau teratur itu artinya meskipun lantainya itu artinya nggak celing gitu ya. Kalau orang kita bilangnya nggak celing, tapi di situ ada keteraturan dan kita memandangnya enak di rumah. Nah, itu perlu jadi pelajaran bagi saya nanti kalau kita sedang berumah tangga, cara mengatur posisi itu menentukan juga supaya kita betah ya, lihatnya enak, kemudian nggak merasa ada perasaan supaya perasaan anak-anak kita itu, aku nggak betah di rumah, aku pengen keluar sama teman-teman, hangout dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh itu seperti itu. Dan saya berkata kepada kita semua bahwa pendidikan orang tua kita itu tidak menentukan tidak menentukan bahwa rumah tangga di situ teratur. Contohnya gini, dulu ya, bapak saya itu lulus SD ya, lulus SD, hanya lulus SD, yang mama itu nggak sampai lulus. Tetapi cara mendidik anak-anak hebat. Dan saya, kakak saya, adik saya itu jarang malam minggu, teman-teman, jarang keluar. Jadi setelah acara pemuda, kami langsung ke rumah. Di sana kami saling ngobrol di sana. Dan lebih betah di rumah daripada keluar sama teman-teman. Nah, itu mungkin karena pintarnya orang tua sih dalam memberikan sesuatu yang menarik. Jadi kalau orang tua saya itu memberikan sesuatu yang menarik adalah dengan bercerita.
Gitu. Orang tua saya itu sering bercerita tentang entah wayang, karena beliau suka wayang ya. Bercerita tentang wayang, tentang apa namanya orang-orang yang menurut dia lucu. Ada itu. Sering dia ceritakan hal-hal seperti itu supaya kita betah di rumah, dan sampai sekarang pun cerita itu melekat di dalam pikiran saya. Nah, seperti itu. Jadi betah ya, betah dengan keadaan rumah. Apakah ada yang lain tambahan dari pelajaran kita, Pak Titus? Ya, ada sesuatu yang mungkin belum saya sampaikan, atau yang Ibu Okta atau Pak Titus sampaikan, ada tambahan lagi nggak kira-kira? Ada tambahan? Mungkin Enggak ya? sudah tersebutkan tambah lagi. banyak juga. Pak Rengga mungkin sudah banyak membahas mengenai bab yang sedang kita bahas ini. Sudah cukup ya. Ya berarti kalau boleh saya ambil kesimpulan dari pelajaran kita, yang pertama adalah kita sebagai seorang keluarga itu membuat suasana yang menarik dalam rumah tangga. Nah, itu teknisnya bagaimana, kalian sendiri yang tahu, ya kan? Kita sendiri yang tahu keadaan istri, keadaan anak bagaimana. Nah, itu teknisnya di sana. Kemudian yang kedua tadi berbicara mengenai keteraturan dan kerapian dan kebersihan, di mana kita menjadikan keluarga kita ini keluarga yang senang di rumah, betah di rumah dengan cara ya memiliki keteraturan di dalam rumah tangga. Entah kita memiliki posisi rumah yang bisa menyenangkan mereka, ataupun aturan-peraturan tadi, peraturan-peraturan yang diberikan itu sama-sama disetujui. Jangan sampai kita membuat peraturan yang memaksa satu pihak saja, sedangkan kita diuntungkan. Ya contohnya itu tadi kita berbicara mengenai main HP ya. Anak kita mungkin tidak boleh main HP, tapi kita main HP. Nah itu ada sesuatu yang tidak ini ya, tidak seimbang, nggak fair gitu kan. Kemudian yang keempat tadi berbicara mengenai tugas seorang istri kan. Nah ini istri adalah jantung keluarga. Masa depan suami itu di tangan istri, doanya di istri. Anak-anak bisa sukses juga karena istri. Jadi ini perannya luar biasa nih seorang istri. Dan ketika kita nanti belajar di bab-bab berikutnya, di sana lebih spesifik lagi kita akan belajar mengenai mungkin tugas seorang suami itu apa, tugas seorang istri itu apa. Tapi yang menjadi pelajaran kita di poin yang keempat ini adalah seorang istri, seorang penolong bisa melakukan pekerjaan apapun di dalam rumah tangga. Dan kemungkinan istri ini bisa menjadi seorang dokter, bisa menjadi perawat, bisa menjadi guru, bisa menjadi konselor ya, penasehat untuk suami. Ketika suami mau mengambil keputusan, istri juga bisa memberikan masukan-masukan. Nah, ini suatu pelajaran yang indah bagi saya terpribadi, mungkin juga pelajaran buat keluarga Bapak Titus, bahwa sesuatu yang benar ya, kebenaran atau asas-asas yang benar bila itu diterapkan, maka keluarga kita ini akan apa? Akan damai, akan sejahtera. Nah, seperti itu. Asas-asas yang benar ya. Jangan asas-asas kita. Jangan asas-asas kita ya. Asas-asas yang benar. Kayak itu tadi. Segala sesuatu yang benar itu perlu yang namanya saling berbicara satu dengan yang lain ya. Berdiskusi sama-sama untuk mengambil kesimpulan yang sama. Wah, ini luar biasa untuk pelajaran kita pada malam hari ini, pelajaran yang indah. Biarlah pelajaran ini juga membawa kita nantinya teman-teman yang belum menikah memiliki referensi untuk boleh menjadikan rumah tangga kita ini memiliki asas-asas yang benar, dan yang sudah menikah bila mana saat ini mungkin merasa bahwa rumah tangga saya nggak gini ya. Nah, untuk dari saat inilah coba kita rubah gaya hidup ataupun hal-hal yang mungkin pernah kita lakukan bersama dengan keluarga. Berbicaralah kepada pasangan untuk sedikit demi sedikit merubah sesuatu yang baik itu, sehingga keluarga menjadi keluarga yang yang bahagia, dan dikatakan tadi surga dunia ada di keluarga. Nah, biarlah keluarga-keluarga kita ini merasakan keluarga surga yang ada di dunia. Terima kasih Bapak Titus ya, Ibu Okta. Kita akan tutup pelajaran kita ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, terpujilah Engkau Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima. Dan pada saat ini kami telah belajar sedikit dari firman Tuhan mengenai asas-asas di dalam rumah tangga yang bahagia. Dan kami telah belajar banyak Tuhan, bagaimana kami boleh mendidik anak-anak, bagaimana kami harus berperilaku kepada pasangan kami. Dan biarlah pekerjaan daripada rumah tangga itu tidak hanya satu pihak, namun kedua pihak bekerja sama untuk memiliki satu tujuan supaya rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang bahagia. Terima kasih Engkau telah utus keluarga Bapak Titus untuk bersama-sama dengan kami, belajar bersama dengan kami. Dan biarlah Tuhan, dengan pelajaran ini, kami semakin hari semakin dipersiapkan untuk memiliki keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga-keluarga yang mengandalkan Tuhan, keluarga-keluarga yang selalu mengundang Tuhan di dalam rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami menjadi rumah tangga seperti di surga. Terpujilah Engkau untuk segala berkat yang boleh kami terima, memberkati para pemirsa yang mengikuti kami pada saat ini. Kiranya Tuhan juga selalu memberkati mereka, memberkati rumah tangga mereka. Dan bila mana saat ini ada teman-teman kami yang rindu untuk mendapatkan jodoh, kiranya Tuhan juga boleh ikut campur tangan, memberikan kebijaksanaan bagi mereka untuk boleh berjumpa dengan seseorang yang spesial yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami, bila mana ketika kami membahas firman Tuhan ada perkataan yang menyakiti hati sesama, bahkan menyakiti hati Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Ampuni kami orang berdosa sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, inilah pelajaran kita di pasal yang kedua. Kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Dan terima kasih Bapak Titus, Ibu Okta, boleh ucapkan selamat selamat malam atau apapun kepada pemirsa, atau ada pesan-pesan bagi pemirsa, boleh. Semoga sehat selalu, baik dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati. Doa saya. Amin. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.